Pria ini memiliki penyakit aneh. Dia bisa membuat para wanita jatuh cinta padanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan dia tidak harus bertanggung jawab setelah semuanya selesai. Dia adalah pemeran utama dari cerita kita hari ini, Gabriel. Pagi ini, Gabriel baru saja bangun dari ranjang seorang wanita. Memakai pakaiannya kembali secara diam-diam, mengambil sepatu kulit dengan tenang. Kemudian menutup pintu dengan hati-hati saat keluar. Dan dia tersenyum puas. Namun, baru berjalan 2 langkah, si gadis membuka pintu dan keluar. Gabriel ingin menyapa si gadis, tapi dia lupa nama gadis itu. Tapi dia tetap tenang dan tidak panik sama sekali. Bahkan mendekat dan mencium si gadis. Lalu dengan tenang mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Gabriel baru saja keluar dari lift, bertemu dengan gadis lain di lobi hotel. Keduanya merasa cocok satu sama lain. Mereka berbincang setelah selesai bercinta. Si wanita tampak sangat senang. Di hotel tampaknya terjadi kebakaran. Gabriel, yang sudah keluar dari hotel, sadar bahwa dia akan terlambat masuk kerja. Gabriel bergegas menuju ke perusahaan tempat dia bekerja. Ternyata, supir taksi yang dia tumpangi adalah seorang wanita cantik. "Ya, saya akan benar-benar terlambat hari ini," kata Gabriel. Banyak yang menunggu dia sampai di perusahaan. Para kliennya sudah tidak sabar. Gabriel tersenyum. Rapatnya berjalan dengan cepat, klien wanita terpikat dengannya. Membuat perusahaan menghasilkan banyak uang. Sementara Gabriel sedang memikirkan tentang apresiasi dan kenaikan gaji. Si bos memanggilnya dan memecatnya. Tidak ada alasan lain. Karena Gabriel, sekretaris si bos, istri, dan 2 anak perempuannya jatuh cinta pada Gabriel. Meskipun kemampuan bisnis Gabriel sangat bagus, tetapi menurut si bos, Gabriel sudah banyak melakukan skandal. "Saya benar-benar tidak habis pikir." Dan beginilah, Gabriel kehilangan pekerjaannya. Rekan kerja wanita di kantornya berkata, "Jika kamu setuju, aku akan pergi bersamamu." Gabriel tidak ingin mereka keluar juga. Bahkan rekan kerja yang adalah seorang wanita parubaya di kantor juga ingin ikut keluar dengannya. Gabriel pulang dengan sedih. Ketika akan masuk, tiba-tiba dia bertemu dengan tetangga cantik yang baru pindah ke sebelah kamarnya. Jadi dengan antusias dia membantu memindahkan barang. Begitu ada kesempatan, langsung disambar. Gabriel yang sedang menganggur bertekad untuk mencari pekerjaan. Namun, saat wawancara, matanya selalu teralihkan pada para pekerja wanita. Tidak diragukan lagi, dia selalu ditolak. Akhirnya dia bertemu dan diwawancarai oleh seorang bos wanita. Sepatu hak tinggi si bos wanita tergeletak di lantai. Tapi ketika bos wanita selesai memakai pakaiannya kembali, dia tetap menerima Gabriel bekerja di perusahaannya. Gabriel benar-benar tidak bisa menahannya. Gabriel kemudian memperoleh pekerjaan di sebuah perusahaan pembuat pakaian dalam wanita yang kebanyakan pegawainya adalah pria. Gabriel pikir dia tidak akan menderita karena kondisi yang dimilikinya di perusahaan ini. Gabriel tidak menyangka bahwa istri dari bos besar perusahaan ini adalah seorang model papan atas. Dan bosnya yang baru ini terkenal sangat protektif pada istrinya. Bulan lalu, seorang anak magang menatap istri si bos terlalu lama. Dan si anak magang ini langsung dikebiri oleh si bos. Gabriel menjadi panik saat itu juga. Agar bisa lulus dari penilaian pribadi si bos 2 minggu kemudian, dia memutuskan untuk mencari psikiater untuk mengatasi masalahnya. Tetapi malah si psikiater yang terpikat padanya. Kemudian dia juga pergi ke seorang dukun. Namun, dukun itu malah menatapnya dengan tatapan aneh. Satu korban lagi. Ketika Gabriel tidur di malam hari, dia bermimpi istri si bos sedang menggodanya. Lalu sedetik berikutnya, si bos menembak kemaluannya. Gabriel yang putus asa akhirnya mencari bantuan profesional. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Mari. Untuk bisa berhubungan dengan Mari, Gabriel harus terlihat profesional. Ada seorang pria yang belum pernah jatuh cinta selama lebih dari 30 tahun. Kemudian pergi menemui Mari untuk mendapatkan konseling. Setelah bertemu, pria itu memutuskan lompat dari gedung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Si pria selamat dari peristiwa itu dan dirawat di rumah sakit. Mari yang merasa gagal, menjenguk pria itu sambil membawa buah-buahan. Pria itu kembali melompat dari gedung rumah sakit. Kemudian Gabriel menemui Mari untuk mengobati kondisinya. Mari kemudian terlihat sangat percaya diri. Mereka segera membuat rencana perawatan untuk kondisi Gabriel. Mari membawa Gabriel ke sebuah acara yang penuh dengan banyak orang.
Ternyata di sana ada banyak sekali wanita cantik. Gabriel kemudian tampak seperti lepas kendali. Mari menarik Gabriel dan mereka berdua pergi ke kamar mandi. Keduanya melepas mantel mereka di kamar mandi. Gabriel terlihat ingin pamer dengan memperlihatkan otot perutnya. Ketika dia ingin menggoda Mari memakaikannya sebuah sabuk kejut listrik. Jika Gabriel mulai berpikiran mesum, Mari akan menyalakan sabuk listrik itu dengan alat pengendali jarak jauh yang dia pegang. Kemudian mereka kembali ke tengah acara. Gabriel yang sifat buruknya susah diubah, meninggalkan Mari dan mulai mengobrol dengan seorang wanita cantik. Mari tetap terlihat tenang. Alat pengendali yang dia operasikan dari jarak jauh membuat Gabriel sontak kaget karena tersengat. Ia melakukan ini agar rencana perawatan Gabriel bisa berjalan dengan lebih baik. Mari pindah ke rumah Gabriel. Mari bahkan mengundang para tetangga yang terpesona pada Gabriel untuk makan malam di rumahnya. Mereka semua berpikir kalau Gabriel adalah pria yang baik karena mengundang mereka. Bahkan ada seorang nenek dan pria besar berjanggut yang juga terpesona pada Gabriel. Malam harinya, Mari akhirnya mengetahui kalau Gabriel telah pergi lagi. Ketika Mari turun, Mari menemukan Gabriel sedang ngobrol dengan seorang wanita. Mari melihat keluar dan bertingkah menyebalkan. Si gadis yang berbicara dengan Gabriel langsung menamparkan Gabriel dengan keras. Mereka berdua kemudian pergi keluar. Mari dan Gabriel kemudian meminum beberapa gelas alkohol hingga mereka mabuk. Keesokan harinya mereka sadar kalau semalam mereka tidur bersama karena pengaruh minuman. Sungguh sebuah hal yang memalukan. Tak satu pun dari mereka mau mengakui kesalahannya. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan tetap tenang. Hari ini adalah hari di mana Gabriel akan presentasi pertama kalinya di perusahaan tempat dia bekerja. Hal ini menjadi sangat penting baginya. Tapi semua yang hadir adalah wanita cantik. Jadi Mari memberi Gabriel sebuah headset, lalu berlari ke balkon di bangunan seberang untuk mengamatinya. Mari melakukan ini agar dapat mengontrol dan mengingatkan Gabriel lewat headset yang dia berikan. Gabriel tetap tenang pada awalnya. Tapi ketika seorang wanita cantik di depannya mengedipkan mata, dia panik dan situasi hampir tidak terkendali. Mari dengan cepat memberinya ide di headset, menyarankan agar dia membayangkan semua yang hadir adalah pria yang berjenggot lebat. Tentu saja, sekarang situasi menjadi jauh lebih baik. Gabriel berhasil menyelesaikan presentasinya dengan sukses. Ternyata masalah lama kembali muncul. Gabriel bahkan melepas headphone yang diberikan Mari. Mari sadar bahwa Gabriel akan membuat kesalahan lagi. Mari memanjat keluar balkon untuk memperingati dan mengancam Gabriel. Kalau kamu berani merayu wanita lagi, aku akan melompat dari sini. Meskipun itu berhasil mencegah Gabriel melakukan kesalahan, tetapi Mari terpeleset dan terjatuh. Akhirnya Mari pun dirawat di rumah sakit. Ibu Mari juga menjenguk Mari yang terbaring di rumah sakit. Dia juga menyarankan Mari untuk melakukan kencan buta. Tetapi pada saat itu, Gabriel datang mengunjungi Mari di rumah sakit. Mari mengaku bahwa Gabriel adalah pacarnya. Mereka berdua mengakui itu di depan ibu Mari. Mereka mungkin merasa, sejak kejadian beberapa malam lalu, dalam hatinya mereka saling mencintai. Jadi mereka memutuskan untuk berbicara dengan orang tua Mari. Gabriel mengenakan setelan jas yang bagus. Mari juga berpakaian bagus. Keduanya akan pergi makan malam bersama keluarga mereka. Ketika Gabriel keluar, secara tidak sengaja dia malah masuk ke mobil bosnya dan terperangah dengan kecantikan istri bosnya yang sempurna. Gabriel terus-menerus terpaku hingga menelan ludahnya berkali-kali. Tetapi karena takut dengan bosnya, Gabriel tidak berani menatap istri bosnya lebih lama lagi. Akhirnya mereka tiba di villa milik bosnya. Si bos dengan semangat memotong daging, yang membuat Gabriel kembali ketakutan. Ketika hari semakin malam, si bos yang memiliki gangguan narkolepsi tertidur dan jatuh ke lantai, dan langsung pingsan. Melihat ini, istri si bos kembali mencoba menggoda Gabriel. Orang normal mana yang bisa menolak godaan ini? Terlebih lagi, ini adalah Gabriel. Kemudian istri si bos mendorong Gabriel ke tempat tidur. Tepat ketika Gabriel akan kehilangan kendali, dia melihat wajah Mari yang berada di atasnya. Gabriel kemudian mendorong istri si bos ke samping. Bergegas bangun, dia menyadari kalau dia benar-benar jatuh cinta pada Mari. Dan ternyata ini semua adalah ujian dari istri bosnya.
Gabriel akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaannya dengan ujian seperti ini. Dia berhasil. Gabriel kemudian mengendarai mobil mewah bosnya dan pergi ke rumah Mary. Keduanya juga saling mengungkapkan isi hati mereka. Kondisi yang dia alami sepenuhnya berhasil ditangani. Selesai sudah cerita untuk hari ini. Saya Wang. Jika Anda memiliki kondisi seperti Gabriel, apakah Anda akan mengobatinya?